Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NPM 21755046. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang, mata kuliah akuntansi sektor publik. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi akuntansi pendapatan dan piutang, di sini saya akan membahas sekilas tentang struktur organisasi pemerintah daerah PPKD. Yang dimana apa itu PPKD dan SKPD. PPKD itu adalah atau pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum. Nah, sedangkan SKPD itu satuan kerja perangkat daerah, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Untuk PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah itu merupakan entitas pelaporan, sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah itu adalah entitas akuntansi. Di dalam kota atau kabupaten itu hanya ada satu entitas, yang dimana ada entitas pelaporan atau PPKD. Nah, sedangkan dalam satu kabupaten itu satu kabupaten atau kota itu terdiri dari beberapa SKPD. Di dalam sistem keuangan daerah, hubungan PPKD dengan SKPD itu adalah hubungannya kantor pusat dan kantor cabang, di mana kantor pusat itu hanya satu PPKD, sedangkan kantor cabang itu di setiap SKPD. Itulah sekilas tentang struktur organisasi pemerintah daerah PPKD. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi pembahasan, yaitu yang dimana akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama itu ada definisi pendapatan LRA. Nah, pendapatan itu sendiri adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya itu klasifikasi pendapatan LRA, yaitu terdapat 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian ada pendapatan transfer, kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang dimana pendapatan asli daerah itu adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dimana itu diperoleh dan ditarik itu berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, PAD ini digunakan untuk keperluan daerah. Sedangkan untuk pendapatan transfer itu merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutupi celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan pendapatan lain-lain daerah yang sah itu seperti contohnya itu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, kemudian hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, kemudian ada jasa giro, pendapatan bunga, adapun tuntutan ganti rugi. Nah, itu beberapa contoh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yang dimana pendapatan itu secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening umum daerah. Kemudian untuk koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan itu dicatat sebagai pengurang pendapatan. Nah, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya itu dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Kemudian untuk pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya itu dicatat sebagai pengurang pendapatan. Dan untuk akuntansi pendapatan itu dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya yaitu definisi pendapatan LO atau laporan operasional, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas di dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yang dimana pendapatan LO itu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan LO, yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk pendapatan LO itu diakui pada saat pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yang dimana untuk mengakui pendapatan LO itu berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penangguhan.
Kemudian selanjutnya itu penyajian, yang dimana penyajian LRA itu disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO itu disajikan di laporan operasional. Kemudian selanjutnya itu akuntansi piutang, yang dimana piutang itu sendiri adalah hak tagihan pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut itu bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Kemudian ada pun jenis piutang, yang dimana ada piutang pendapatan dan piutang lainnya. Piutang pendapatan itu adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang ke hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang disah, piutang transfer pemerintah pusat, dan piutang-piutang lainnya. Kemudian untuk piutang lainnya itu yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Itu salah satu contoh bagian piutang lainnya, yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang. Kemudian pengakuan piutang, di mana pengakuan piutang itu yaitu pada diterbitkan surat ketetapan, kemudian pada saat diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Kemudian adapun penyajian akuntansi piutang, yang dimana disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan kemudian aset lancar ini diungkapkan pula di dalam catatan atas laporan keuangan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.